Jadi intinya apa? Intinya adalah orang itu nggak peduli dengan data dan fakta. Mungkin ada orang-orang yang peduli dengan fakta dan data, tapi itu sedikit banget. Emang mungkin orang-orang yang udah berkecimpung lama di dunia itu concern banget dengan data. Tapi nggak semua orang itu peduli dengan data, nggak semua orang itu peduli dengan fakta. Yang orang pedulikan adalah apa yang mereka bisa kontribusikan dan apa yang mereka bisa dapatkan ketika mereka join sama satu bisnis gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Bincang Dia. So, hari ini mungkin agak sedikit berbeda karena hari ini tuh aku mau ngebahas soal bisnis atau talking about business. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang udah lama follow aku di Instagram, aku tuh ada satu segmen gitu di IG story namanya talking about business. Jadi dimana aku ngobrolin tentang bisnis, tentang perjalanan aku berbisnis meskipun bisnis aku belum gede, tapi I really like to share my experience gagal, experience berhasilnya gitu. So anyway, hari ini tuh aku mau ngebahas satu topik yang sebenarnya tuh sangat close dengan aku, terus sangat personal. Tapi aku harap ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman. So hari ini aku mau ngebahas why I failed build Beri Kembali. Kenapa aku gagal bangun Beri Kembali. So buat teman-teman yang belum tahu, dulu di sekitar tahun 2019-2020 aku tuh pernah bikin satu social enterprise namanya Beri Kembali. Sebenarnya si Beri Kembali ini sendiri udah aku ibaratnya tuh udah aku bangun tuh dari mulai tahap riset dan segala macam itu di tahun 2016, jadi udah lama banget. Tapi project pertama itu di tanggal berapa ya, sekitar Februari 2019. So intinya Beri Kembali itu apa? Instagramnya masih ada kok, belum aku deaktif. Nah, Beri Kembali itu apa? Jadi Beri Kembali itu adalah satu social enterprise yang bergerak di bidang conscious consumerism atau konsumsi berkesadaran, dan juga di bidang excessive resources atau barang-barang yang berlebihan, mulai dari makanan, pakaian sampai alat sekolah pada saat itu. Jadi intinya kayak kalau misalnya lo banyak barang atau baju yang masih bagus-bagus nggak kepake, terus menuhin lemari lo bisa kasih ke kita gitu, it's free cost. Dan terus nantinya akan kita sortir, terus barang-barang ini nantinya akan kita kasih ke orang-orang yang nggak mampu atau nggak membutuhkan gitu. Jadi ini sebenarnya lebih kayak LSM atau non profit gitu ya, tapi sebenarnya tujuan jangka panjangnya adalah untuk bikin social enterprise gitu. Nah si Beri Kembali ini sendiri itu bertahan sekitar hampir setahun gitu ya, dan finally pada akhirnya dengan sangat susah payah I decided to close this social enterprise gitu. Pada saat itu kondisinya si Beri Kembali ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Bahkan pada saat itu udah mulai banyak followers kita, terus udah gitu orang-orang udah banyak banget yang jadi loyal customer lah ibaratnya, yang sering nge-store istilahnya tuh ngasih baju mereka yang berlebihan. Terus juga kita tuh udah beberapa kali bekerja sama dengan salah satu resto di Bandung, ada ayam Soce. Kalau misalnya Faza yang nonton di video ini, Faza thank you ya buat percaya sama kita di pertama-tama kali kita bikin Beri Kembali. Terus ada beberapa juga kayak wedding organizer yang bekerja sama-sama kita. Kalau misalnya mereka kelebihan makanan tuh mereka ngirim ke kita, terus kita ngasihin ke panti asuhan dan segala macam. Intinya pada saat itu Beri Kembali tutup pada saat it's all good, semua keadaan lagi baik-baik aja. Orang-orang lagi nyari-nyarinya Beri Kembali. So pertanyaannya adalah why? Kenapa aku sampai harus nutup si Beri Kembali? So pada saat itu alasan pertama adalah pada saat itu Beri Kembali itu sempat masuk jadi nominasi atau peserta pelatihan yang dilatih sama SeaFork atau Singapore, aku
Aduh, aku sampai lupa ya. Intinya kayak Singapore Entrepreneurs Youth gitulah, intinya yang kayak gitu-gitu. Pada saat itu karena pandemi baru-baru jadinya nggak bisa langsung ke Singapura, jadi udah jadi online gitu. Nah, pada saat itu aku ketemu sama mentor aku. Intinya permasalahan utamanya adalah karena beri kembali itu tidak bisa pay our own bills gitu. Jadinya ya nggak bisa sustain gitu. Jadi pada saat itu aku punya satu mentor namanya Sinyo. Dia asal dari Singapura. Dia itu bekerja di kayak kalau nggak salah tuh di marketing strategis gitulah ya. Dan dia udah cukup lama berkecimpung di dunia kayak gini. Pada saat mentoring aku cerita beri kembali itu apa, ngapain aja, udah ngapain aja ibaratnya, terus kayak ceritain juga track record baju-baju yang udah berhasil kita salurkan, makanan-makanan yang udah kita salurkan. Pada saat itu respon pertama kali Sinyo adalah kayak wow, it is so amazing gitu, organisasi kamu tuh keren banget loh gitu, dan ini tuh benar-benar dibutuhin sama masyarakat gitu. Tapi terus dia nanya ke aku, how about your ibaratnya tuh gimana dengan keuangan kalian gitu. Dia nanya kayak gitu. Terus kita bilang we don't have any ibaratnya any revenue gitu. Kita nggak punya revenue apapun, profit. Kenapa? Karena kita charge freely ke orang-orang yang mau ngasih gitu ya, yang mau ngasih ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah terus dia bilang kayak gini, pada saat itu tuh aku ingat banget kata-katanya, intinya kayak gini. Dia bilang your organizations is really amazing, dan ini tuh apa yang dibutuhkan sama dunia gitu. Masalah ini tuh real gitu, tapi you have pay your own bills sebelum kamu ngebantu orang lain. Intinya tuh kayak logika kalau misalnya teman-teman ketika naik pesawat suka ada kan pemberitahuan gitu ya, pemberitahuan kalau misalnya terjadi sesuatu, masker oksigen bakal jatuh dari atas gitu ya. Terus kalian harus masang masker oksigen terlebih dahulu sebelum kalian masang ke orang di sebelah kalian, even itu anak kalian di sebelah kalian. Jadi intinya kayak sebelum nyelamatin orang lain, kalian tuh harus safe dulu, kalian tuh harus selamat dulu. Nah itu pesan dari Sinyo. Terus dia bilang ke aku kayak gini, karena mungkin ketika 1 tahun berjalan ini masih aman-aman aja, tapi ketika nanti masuk tahun kedua, tahun kelima, semakin banyak customer, sementara kan ibaratnya kayak aku memperkerjakan orang lain nih, tim-tim aku juga ibaratnya waktu mereka kepake gitu, terus mereka nggak aku kasih gaji atau apapun gitu, cuma sukarela. Mungkin di tahun pertama masih berjalan baik-baik aja, tapi masuk ke tahun kedua, tahun kelima mungkin tim aku mulai meninggalkan aku karena ibaratnya ya waktu mereka berharga tapi mereka nggak dapat impact apapun, istilahnya secara material kayak gitu. Nah dan another things adalah beri kembali ini kan istilahnya tuh butuh cost untuk operasional gitu, untuk kayak misalnya pindah dari satu tempat ke tempat lain, ngedistribusin, butuh uang untuk bensin dan segala macam, dan it's impossible kalau uang itu dari aku doang atau dari anggota aku doang, kecuali kita emang orang kaya raya bilioner yang emang nggak butuh duitnya udah banyak, terus ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kan kenyataannya enggak gitu, kenyataannya we only ordinary people yang emang benar-benar baru ngerintis. Pada saat itu aku juga belum kerja, yang ibaratnya keuangannya terbatas. Jadi pada saat itu Sinyo bilang ke aku kayak ya udah sok kamu ngelanjutin nih si projectnya, tapi aku harap kamu bisa punya skema bisnis yang bisa membantu ini untuk tetap sustain gitu. Jangan sampai ide ini kamu istilahnya memasukkan idealisme kamu gitu, tapi pada akhirnya ngerugiin kamu sendiri, dan pada akhirnya beri kembali itu tutup cepat atau lambat kayak gitu. Itu istilahnya tuh itu alasan pertama kenapa beri kembali tutup gitu. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa MFD Studio lahir. Buat teman-teman yang nggak tahu MFD Studio, jadi MFD Studio itu adalah fashion business yang sedang aku bangun sama teman-teman aku. Udah sekarang umurnya udah sekitar 8 bulan, karena kita pertama kali launch itu bulan Maret di Hari Perempuan Internasional. Nah jadi sebenarnya MFD Studio itu adalah jelmaan dari beri kembali,
bukan jelmaan ya, apa bahasa Indonesianya ya, istilahnya tuh bentuk lain dari beri kembali yang lebih sustain gitu. Jadi kita bikin fashion business tapi sebenarnya arahnya akan ke sana. So tunggu aja ya aksi-aksi kita selanjutnya. Alright, alasan kedua kenapa beri kembali itu tutup atau gagal, aku gagal membangun beri kembali adalah because I failed to sell dreams and missions to the team gitu. Jadi apa ya, aku tuh pernah baca satu buku yang ditulis sama Kak Uma Hapsari. Halo Kak Uma Hapsari, kalau misalnya nonton video ini, aku suka banget sama buku kakak In My Own Shoes. Jadi buku itu menceritakan tentang bagaimana perjalanan Amazara. Buat teman-teman di sini pasti banyak yang tahu brand Amazara, brand sepatu Amazara. Nah, di situ ada satu chapter tentang sell the dreams and the visions to the team gitu. Jadi kayak bagaimana kita sebagai leader, sebagai owner, and sebagai founder itu menjual mimpi kita, menjual mimpi yang ada di kepala kita tentang si bisnis ini 5-10 tahun ke depan itu ke tim, ke orang yang kita istilahnya kita hire atau kita ajak untuk join sebagai tim kita. Kenapa itu penting? Karena di tahun-tahun pertama itu struggling bangun bisnis itu luar biasanya guys, trust me gitu. Kayak bahkan aku ketika gagal beri kembali, aku sempat bikin ordering, terus kena covid gitu ya, terus orderingnya sempat vakum dulu, tapi bakal comeback stronger di next year. Terus udah gitu bangun MFD Studio, itu tahun-tahun pertama tuh luar biasa banget strugglingnya gitu. Karena ibaratnya kayak kita pemasukan kita belum banyak, tapi kita harus bekerja lebih banyak daripada orang-orang yang mungkin udah stabil kayak gitu. Nah, itu gimana cara yang ngebuat orang loyal ya? Kita harus menjual mimpi itu dan membuat mereka percaya, membuat mereka melihat harapan itu ada gitu. And it's hard. Itu adalah pekerjaan yang susah banget gitu. Buat teman-teman yang entrepreneur di sini, percayalah bahwa sell the dreams and the visions is not easy works. Ini tuh susah banget gitu. Nah, ada salah satu punchline yang aku suka banget di bukunya Kak Uma. Jadi Kak Uma bilang bahwa dulu Steve Jobs ketika ngerekrut John Sculley. Jadi John Sculley ini adalah seorang senior eksekutif di Pepsi yang pada akhirnya pindah ke Apple. Nah, dia tuh bilang kayak gini, si Steve Jobs-nya bilang gini, "Do you want to sell sugar water for the rest of your life? Or do you want to come with me and change the world?" Oh my god, pas aku baca kayak gini, boom, kayak aduh kepikiran banget nih si Steve Jobs gitu ya. Intinya kayak, kan si siapa namanya tadi si John Sculley itu kan kerja di Pepsi gitu ya, ngejual minuman lah ibaratnya ya, minuman cola gitu. Jadi dia datang terus dia bilang kayak, lo mau ngejual minuman ibaratnya lo mau ngejual minuman manis, minuman bergula sepanjang hidup lo, atau kamu mau nggak gabung sama gue terus kita ubah dunia gitu. Kayak itu tuh kata-katanya tuh singkat banget tapi dalam banget gitu. Aku pada saat itu ya mungkin kalau aku jadi John Sculley kayak, oh my god ya aku mau gabung sama kamu and change the world gitu. Jadi ngejual mimpi itu nggak harus yang tetek bengek banyak cerita gitu lah ibaratnya gitu, tapi cukup dengan satu punchline yang deep banget gitu. Nah, pada saat itu instead aku ngejual dreams aku dengan menggugah hati orang atau membuat orang percaya bahwa ini tuh bakal jadi kenyataan tuh, aku tuh malah belibet banget gitu. Maybe, just maybe because I am a researcher. Dulunya aku tuh peneliti gitu ya. Kerja sebagai asisten peneliti, terus dulu juga sempat mau ngerintis karir jadi dosen kayak gitu-gitu. Jadi kan kalau researcher atau dosen itu kan berbicara itu tentang data gitu ya, tentang data. Kayak lo kalau misalnya ngomong A itu harus ada dasarnya, datanya apa gitu. Nah, itu yang aku lakukan ke tim aku atau ke orang-orang yang mau aku hire sebagai tim. Bayangin gimana nggak bingung nih mereka, gimana nggak males gitu ya mereka, kayak aduh nih founder gue belum apa-apa udah ngebingungin aja ngomongin tentang data blablabla. Jadi pada saat itu aku tuh ngomonginnya tentang kayak ini loh, kita tuh punya masalah food to waste, datanya ini sementara orang yang hunger atau kelaparan tuh ada segini di dunia gitu. Kayak makanya kenapa beri kembali itu ada bla 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 gitu. Jadi kayak di awal aja tuh udah kayak bimbingan tesis ya Bo gitu. Nah,
pada saat itu ya mungkin beberapa orang yang masuk ke tim aku ini kayak ya udahlah nggak apa-apa lah bantuin dia gitu, tapi kan jadinya nggak asik. Maksudnya first impression aja tuh udah nggak menarik gitu, kayak udah mau bebani banget nih, ini mau ngapain sih, mau kuliah atau mau change the world kayak gitulah ibaratnya. Nah jadi intinya kayak ketika kalian pertama kali ngerekrut orang, kalian tuh harus bisa sell the dreams and the visions itu dengan benar-benar gitu, biar orang mau gabung sama kalian. Ini coba aku kasih satu perbandingan ke kalian ya. Misalnya ada 2 kata-kata nih. Misalnya pada saat itu aku ngerekrut kalian untuk masuk gabung di Beri Kembali. Misalnya kata-kata pertama, kamu tahu nggak fashion waste itu kira-kira ada 1 juta ton loh tiap tahunnya. Food waste juga ada sekitar 2 juta ton. Tapi ada 11 juta orang kelaparan dan nggak punya baju. Jadi ada gap yang besar banget di sana. Nah, jadi Beri Kembali ini berusaha untuk menutup gap itu. Itu kata-kata pertama aku ketika aku merekrut kalian, atau ketika aku ngajak kalian untuk sukarela ngebantuin aku di Beri Kembali. Terus kata-kata yang kedua, aku tuh cuma ngomong kayak gini. Misalnya katakanlah nama kalian siapa, misalnya Rini lah gitu. Rini gitu, mau nggak bantuin gue bangun Beri Kembali? Terus kan Rininya nanya, what is Beri Kembali? Terus aku jawab, let's build a fashion business with me, the next Uniqlo from Indonesia, the next greatest sustainable fashion business in the future. We will go around the world to have people in it in our hands. Jadi aku cuma bilang itu aja, aku nggak bilang tentang data. Buat kalian di sini yang nonton video ini, coba dong komen di bawah kalian lebih tergugah di kalimat kedua atau pertama. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sorry buat videonya cukup panjang, tapi aku harap ini bisa bermanfaat banget buat kalian. See you in the next video. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ya kalau bermanfaat. Dadah!